Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Cahyomonto dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai UAS Perspektif Global, menganalisis dampak-dampak globalisasi. Yang pertama, definisi globalisasi. Globalisasi adalah fenomena yang melibatkan integrasi dan interkoneksi yang semakin erat antara negara-negara di seluruh dunia. Ini mencakup pertukaran barang, jasa, informasi, teknologi, dan ide-ide antara negara-negara, serta aliran modal dan tenaga kerja lintas batas. Faktor-faktor yang mendorong globalisasi. Yang pertama ada kemajuan teknologi, yang kedua liberalisasi perdagangan, yang ketiga investasi asing, yang keempat migrasi dan pergerakan tenaga kerja, yang kelima perkembangan organisasi internasional, yang keenam perubahan sosial dan budaya, yang ketujuh ketimpangan ekonomi, yang kedelapan persaingan global, yang kesembilan kerusakan lingkungan, yang kesepuluh hilangnya identitas budaya, yang kesebelas ketidaksetaraan sosial, yang kedua belas tantangan politik, yang ke-13 ketidakpastian ekonomi. Dampak globalisasi. Dampak globalisasi yang pertama ada ekonomi, yang kedua teknologi, yang ketiga budaya, yang keempat lingkungan sosial dan politik, yang kelima ketimpangan, yang keenam migrasi. Penting untuk diingat bahwa dampak globalisasi tidak selalu merata dan dapat memiliki konsekuensi yang kompleks. Peluang dalam menghadapi globalisasi. Berikut adalah beberapa peluang dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama, ada akses ke pasar global, yang kedua pertukaran pengetahuan dan teknologi, yang ketiga investasi asing langsung, yang keempat peningkatan kualitas hidup, yang kelima kerjasama internasional, yang keenam peningkatan mobilitas manusia, yang ketujuh peningkatan kesadaran lingkungan. Analisis isu-isu globalisasi masa kini. Isu-isu globalisasi masa kini, yang pertama ada ketidaksetaraan ekonomi, yang kedua ketidakpastian pekerjaan, yang ketiga dampak lingkungan, yang keempat hilangnya kedaulatan ekonomi dan politik, yang kelima isu kesehatan global, yang keenam kehilangan keberlanjutan sosial dan budaya, yang ketujuh isu hukum dan etika, yang kedelapan krisis keuangan global, yang kesembilan ketergantungan teknologi terorisme. Dampak positif globalisasi masa kini. Yang pertama perubahan ekonomi. Perdagangan bebas dan investasi asing langsung telah membuka peluang pasar yang lebih luas, meningkatkan akses ke sumber daya dan teknologi, serta mendorong inovasi dan efisiensi. Yang kedua peningkatan konektivitas. Kemajuan dalam teknologi informasi dan transportasi telah memungkinkan pertukaran informasi, barang, dan jasa secara lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, peningkatan mobilitas tenaga kerja. Globalisasi telah memfasilitasi mobilitas tenaga kerja di seluruh dunia. Yang keempat, pengembangan teknologi. Globalisasi telah mempercepat pertukaran teknologi di seluruh dunia. Dampak negatif globalisasi masa kini. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Beberapa negara dan kelompok masyarakat masih menghadapi kesenjangan ekonomi yang signifikan, ketidaksetaraan pendapatan, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Yang kedua, kerugian pekerjaan. Globalisasi telah menyebabkan pergeseran pekerjaan dan penurunan lapangan kerja di beberapa sektor. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, polusi, dan perubahan iklim adalah beberapa dampak negatif yang terkait dengan globalisasi. Yang keempat, hilangnya identitas budaya. Dominasi budaya global dapat mengancam keberagaman budaya dan tradisi lokal, serta mengarah pada homogenisasi budaya yang merugikan keanekaragaman budaya dunia. Upaya mengatasi isu-isu yang terjadi di masa kini. Yang pertama, kerjasama internasional. Yang kedua, peningkatan kesadaran dan pendidikan. Yang ketiga, pengaturan dan regulasi. Yang keempat, pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, pengawasan dan akuntabilitas. Yang ketujuh, kebijakan inklusif. Pentingnya mengetahui isu-isu globalisasi saat ini. Yang pertama, ada dampak yang luas. Yang kedua, kesadaran akan perubahan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, menghadapi tantangan global. Yang keempat, mengembangkan keterampilan relevan. Yang kelima, memperluas wawasan dan perspektif. Yang keenam, mengambil keputusan yang informan. Yang ketujuh, mendorong perubahan yang positif.